Baik, bismillah kita lanjut. Isim istifham Mas Shadiq. Silakan dibaca. وإعراب اسم الاستفهام القاعدة أسماء الاستفهام هي من ما متى أين أن كيف كم أين أما حرف الاستفهام فهما الهمزة وهل. Oke, di situ disebutkan ada dua, ada watul istifham. Istifham ini artinya apa istifham? Dari kata fahima. Apa fahima? Memahami. Istifham berarti apa? Paham. Minta Memahami. atau Minta pemahaman. mencari paham. Minta paham berarti Pemahaman. nanya. Berarti kata tanya. Jelas ya? Kata tanya ada dua. Ada yang bentuk isim, ya. Ada yang pakai isim, ada yang pakai huruf. Nah, ini diingat, jangan sampai ketukar. Yang isim, man, ma, mata, aina, anna, semua ini isim. Yang huruf cuma dua, yang hamzah dan hal, yang artinya apakah. Oke? Man artinya siapa, ma artinya apa, mata, kapan, aina, di mana, anna. Anna itu seperti bagaimana ya? Anna yakunu di dalam kisahnya Talut gimana? Antum ada yang ingat kisahnya Talut? Anna yakunu lahul mulk. Bagaimana dia memiliki kerajaan atau dijadikan raja? Saya lupa ayatnya ya. Anna yakunu lahul mulku. Terus kaifa bagaimana? Kam berapa? Ayun. Ayun ini dalam bahasa Inggris seperti which di bahasa Inggris ya. Di bahasa Indonesia mungkin yang mana atau apa. Jadi artikan itu. Yang mana atau apa. Untuk sesuatu yang ada pilihannya. Baik, dibaca contohnya Mas Shadiq. Kaifa? كيف حالك؟ كيف اسم الاستفهام Bukan. اسم Jadikan الاستفهام mudhaf ilaih. Ismus. اسم الاستفهام Mm-mm. اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم. Oke. Terus? حال حال Hmm. مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وهو Oke. مضاف. Hmm. التاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. Baik, mungkin akan ada yang bertanya di sini Ustaz, kok bisa kaifa jadi khobar muqaddam? Kan gitu ya? Padahal dia adalah isim yang ada di depan kalimat. Iya, jadi cara mengi'rab pertanyaan adalah dengan melihat jawabannya. Ketika kaifa haluka gimana jawabannya? Biasanya jawabannya apa? Bi khairin walhamdulillah gitu ya. Oke, saya tulis di sini. Kaifa haluka biasanya jawabannya bi khairin. Oke, baik-baik saja. Alias di situ ada yang dihapus yaitu ali bi khairin. Hali adalah mubtada, bi khair adalah khabar. Ya, yang ini mubtada, yang ini khabar. Maka kata kaifa di situ adalah seperti halnya diganti bi khair tadi. Aluka adalah mubtadanya. Itulah asal-usul kenapa kaifa sebagai khobar muqaddam. Jadi kalau antum mau tahu i'rab dari isim istifham, ketahui apa jawabannya yang menggantikan kata tanya tadi di dalam kalimat. Saya ulangi lagi. Isim istifham cara mengi'rabnya adalah dengan i'rab jawabannya. Isim istifham cara i'rabnya adalah dengan i'rab jawabannya. Kalau antum tahu jawabannya i'rabnya apa, maka antum akan tahu i'rab dari pertanyaan tadi. Isim istifhamnya. Jelas? Ketika antum tahu bi khair, ali bi khair. Oke, bi khair di dalam kalimat tadi akan menggantikan kata kaifa. Berarti kaifa tadi di i'rab dengan i'rabnya bi khair. Jelas?
Ini bahasa sederhananya, ringkasnya ya. Kalau rincinya ya rumit. Kita lanjut dengan contoh tambih ya di sini. Iqra Mas Hotman, tambihun. Tanbihun ayu al-istifhamiyatu ismu istifhamin mu'rabun yustafhamu bihi an amrin yudlabu minal mukhatabil ijabata alaihi wa tu'rabu bihi sabi wa tu'rabu bihasabi ma tudhafu ilaihi. Sebentar, stop dulu. Ayu al-istifhamiyah. Kira-kira kenapa kok di sini perlu disebut? Ada yang tahu? Kenapa Mas Hotman? Kenapa kira-kira? Antum lihat di situ ada kata-kata apa? Istifhamin mu'rabun. Kenapa? Karena yang lain dari tadi apa? Mabni. Yang ini mu'rab sendiri. Oke, diingat ya. Ayu di sini mu'rab sendirian, yang lain semuanya mabni, dia sendirian mu'rab. Terus gunanya apa ayu di situ? Untuk menanyakan sesuatu yang yutlabu minal mukhatabi al-ijabata alaihi. Perkara yang diminta untuk dijawab. Ya sama aja dengan yang lain. Dia kayak kayak madza. Kayak berarti apa, tetapi dia lebih mirip which di dalam bahasa Inggris. Oke. Wa tu'rabu bihasabi ma tudhafu ilaihi. Di-i'rab berdasarkan dia sebentar. Wa tu'rabu bihasabi ma tudhafu ilaihi. Dia di-i'rab berdasarkan apa yang diidhafahkan kepadanya. Ini saya kurang paham maksud dari pengarang di sini ya. Wa tu'rabu bihasabi ma tudhafu ilaihi. Kurang paham maksudnya, tapi langsung saya jelaskan aja nanti secara penggunaan i'rabnya. Karena ini saya takut salah dari pengarangnya di sini, takut salah di wa tu'rabu ini. Takutnya ada salah di situ ya. Kebetulan saya lagi nggak ada kitab nahwu sama sekali di sini yang dirinci. Langsung aja, Mas Hotman, ayyu muallimin. Dibaca, mic-nya dinyalakan. Misalu ayyu muallimin jaa. Ayyu marfu'un ala annahu mubtada'un. Oke, kalau saya pahami dari contohnya berarti ini bukan wa tu'rabu bihasabi ma tudhafu ilaihi, lebih tepatnya apa? Wa tu'rabu bihasabi mauqi'ihi fil jumlah. Ini lebih tepat. Bukan ma tudhafu ilaihi. Ma tudhafu ilaihi itu artinya apa yang disandarkan kepadanya. Disandarkan kepadanya berarti mudhaf ilaihnya. Maka dia di-i'rab berdasarkan mudhaf ilaihnya. Ya bukan dong. Mungkin maksudnya kalau misalnya mudhaf ilaihnya di sendirian, jadi nggak ada kata ayu, mungkin maksudnya kayak gitu. Maksudnya kayak gitu ya. Kayak dia bilang muallimun jaa, mungkin maksudnya gitu. Kalau saya lebih wa tu'rabu bihasabi mauqi'ihi fil jumlah, tergantung posisi dia dalam kalimat. Ya cara mengetahuinya seperti halnya ayunya dibuang gitu ya. Seperti kita bilang muallimun jaa. Seperti yang dijelaskan barusan. Kita bisa tahu oh iya ayunya di sini sebagai mubtada. Ayunya sebagai mubtada. Jadi nggak perlu bilang ismu istifhamin atau ya sebut ismu istifham karena dia adalah jenis katanya, baru nanti di akhir sebutkan mubtada, atau di sini langsung aja mubtadaun marfu' ya, lebih tepatnya. Mubtadaun marfu'. Nanti mungkin ada contohnya di sini. Ya, langsung mubtadaun marfu' ya, bukan ismu istifham. Cara i'rabnya. Yang sebut ismu istifhamnya itu khusus yang mabni dulu. Kalau dia mabni, sebutkan jenis katanya baru fi mahalli apa. Ayyu muallimin jaa. Ayyu pakai marfu' ya. Ayyu karena dia mubtada. Lanjut Mas Hotman, dibaca bawahnya. Lihat macam-macam bentuknya tuh. Ayyu kitabin amamaka. Terus Marfu'un ala annahu mubtada. Ayyu rajulin fil baiti. Marfu'un ala annahu mubtada. Ayyul ustadi anta. Marfu'un ala annahu khabaru mubtada.
Ya, jadi cara mengetahuinya seperti ayunya nggak ada, terus antum baca kitabun amamaka. Oh ya, kitabun berarti mubtada, kayak gitu ya. Rajulun fil bait, kayak gitu konsepnya. Secara sederhana seperti itu. Al ustadzu anta. Kalau dibahas rumit tidak waktunya di sini. Lanjut. Ayya kalau mansub Ayya ayatin taqra. takra'u itu ya, bukan takra. Takra'u. Taqra'u. Terus Mansubun ala annahu maf'ulun bihi. ya, sebagai maf'ul bihi maka nasab. Kenapa? Seperti halnya antum bilang ayatan takra'u. Nggak ada kata ayu misalnya. Kamu membaca ayat. Oke, berarti maksudnya ayya ayatin. Dia bukan ayu lagi, jadi ayya. Karena dia nasab. Lanjut. Ayya Ayya darsin darasta. darasta. Ha-ha. Mansubun ala annahu maf'ulun mutlaq. Terus Fi ayyi qissatin qara'ta. hmm. Majrurun ala annahu majrurun bi fi. Ya, majrur dengan fi. Ini pakai ayyi, fi ayyi qissatin. Karena ada huruf jar sebelumnya. Jadi ayyu, ayya, ayyi seperti yang saya bilang tadi, tu'rabu bihasabi mauqi'ihi fil jumlah. Mauqi'iha, maaf. Mauqi'iha fil jumlah. Dia di i'rab berdasarkan posisi kata dia dalam kalimat. Kalau mubtada ya rafa, kalau maf'ul bihi ya nasab, kalau majrur ya berarti dia majrur. Gampang ya? Jadi seperti itu cara i'rabnya, bisa ayya, bisa ayu, bisa ayyi. Gimana Ustaz cara taunya? Lihat jawabannya nanti. Lihat jawabannya nanti. Kalau jawabannya jadi maf'ul bihi, berarti dia ayya. Kalau jawabannya jadi fa'il, berarti dia ayyu. Contohnya dibaca Mas Abdo. Yuk. Mas Abdo? Oke. Ayyu mudarrisin fil fasli. Mm-mm. Ayyu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamati raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Mudarrisun mudhafun ilaihi Mudarrisin. majrurun mudarrisin mudhafun ilaihi majrurun bil idhofati wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Fi harfu jarrin mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi. Mm. Al-faslu Al-fasli. ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Wal jaru wal majruru muta'alliqani bi khabari mahdhufi taqdiruhu Mahdhufin. Kain. Takdiruhu kain. Kabar mahdhuf, takdiruhu kain. Kain ini sama dengan apa? Kalau dulu kita sebut maujud. maujudun. Sama ya, kain, maujud, dan ada satu lagi apa? Mustakir. Semuanya sama. Jadi antum mau boleh bilang khabarin mahdhuf takdiruhu maujud atau kain atau mustakir, dicocokkan aja dengan kalimatnya. Semuanya artinya ada. Semuanya berarti ada. Jadi dia bilang guru yang mana yang ada di kelas gitu ya. Untuk sebuah pilihan, ayyu itu dipakai untuk menanyakan pilihan. Ayyu mudarrisin fil fasl. Guru yang mana? Apakah guru pelajaran fikih, apa mudarrisul fikhi atau mudarrisul aqidati atau mudarrisul lughati? Nah, itu yang dimaksud dengan ayyu. Sesuatu yang sifatnya pilihan pertanyaannya. Dan ayyu di sini tadi di-i'rab dengan sebagai mubtada. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ayyu cara mengi'rabnya adalah berdasarkan mauqi'iha fil jumlah. Untuk koreksi dari kitabnya. Bukan bihasabi ma tudhafu ilaihi. Itu kata-katanya kurang tepat dari kata-kata pengarang. Bihasabi ma tudhafu ilaihi ini kurang tepat, lebih tepatnya tu'rabu bihasabi mauqi'iha fil jumlah. Tergantung posisi kata dalam kalimatnya sebagai apa. Jelas? Ini yang lebih tepat koreksi untuk kitabnya di halaman 138. Baik. Kita lanjut kepada latihan ya. Kita lanjut kepada latihan. Dan ini kan memang hatamnya di kata antum 144 ya. Tapi nanti kan di sini ada khulasoh. Jadi di pertemuan berikutnya kita sekalian hatamkan dengan khulasohnya. Gimana? Apa-apa? Di besok ya, insya Allah. Besok kita tuntaskannya sambil hatamkan dengan khulasohnya. Supaya ilmu yang sudah berlalu ini, yang dulu-dulu, nggak hilang, yang antum awal-awal itu. Nah, ini sambil dibaca semuanya. Diingat-ingat baik-baik cara i'rabnya, rafa' nasabnya, segala macam.
Jadi untuk pertemuan kali ini kita sampai di latihan i'rab aja ya. Gimana? Mas Hotman, Mas Abduh, gimana? Tidak ada masalah? Ustaz. Baik. Ya. Kita i'rab kalimat-kalimat berikut ini. I'rab kalimat-kalimat berikut ini. Mulai pertama di sini Mas Sodik. Man fil baiti. Mbak. Man fil baiti. Man harfu Bukan harf. Jadi apa? Tuhan. Ismus istifhamin. Ismu istifhami. Hah? Ismu istifhamin. Terus? Mabniyun Namun mabniun ala sukuni la mahalla lahu fi min mahalli, al-i'rab. bukan la mahalla. Fi ini, fi mahalli raf'in Fi mahalli raf'in mubtada. mubtada'un. Udah pengarangnya udah ngasih tahu fi mahalli apa di samping kiri ini. Jadi dia fi mahalli apa tergantung posisi kata dalam kalimat. Gimana tahu posisi kata dalam kalimat? Tadi saya jelaskan gimana? Gimana kita tahu? Melihat jawabannya. Lihat jawabannya. Ditulis baik-baik di bukunya antum biar ingat. Posisi kata isim istifham. Biar antum ingat ya. Ditulis di buku. Gimana kita tahu posisi kata istifham? Dengan apa? Jawabannya yang menggantikan dia nanti di dalam kalimat jawaban. Jawaban di dalam kalimat dia posisi katanya apa? Jadi posisi kata isim istifham adalah posisi kata jawabannya. Jelas kalau jawabannya nanti mubtada berarti isim istifhamnya mubtada. Kalau jawabannya nanti khobar berarti isim istifhamnya khobar. Kalau jawabannya nanti maf'ul bihi berarti isim istifhamnya maf'ul bihi. Jelas? Baik. Lanjut fi. Mas Sodik. Fi harfu jarrin mabniun ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab. Oke, ini harfu jar. Terus Al-baiti ismun majrurun fi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. baik, bawahnya Mas Khotman baca. Khotman. Nyalakan mic-nya. Nah, Bawahnya Ustaz. ya. Ma amamal auladi. Ma ismu istifhamin Mm-mm. mabniyun ala sukuni Mm-mm. fi mahalli raf'in mubtada'un. Ya, betul. Terus Amama harfu jarrin kan harfu jar. Ayo, lupa? Ah. Apa amama? ismun Bukan. isyar Ayo, siapa masih ingat amama ini apa i'rabnya? Dorof. Dzarfu dorf apa? Makan atau zaman? makan, Dzarfu makanin. Terus dorfu makanin mabniyun mabni. alal fath Mansubun. Dzarf itu pasti mansub. Dzarfu makanin dorfu makanin mansubun terus wa alamatu wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. terus masih ada lagi? Apa kira-kira? Kurang. Satu lagi. Wa huwa Wa mudhaf. Kan mudhaf ke sampingnya. iya. Wa huwa wa huwa mudhaf. terus al-auladi Al-auladi khabaru mubtada'in apa? Kan tadi mudhaf, berarti ini al-aulad mudhafun mudhafun ilaihi. mudhafun ilaihi. Terus Mudhafun ilaihi majrurun majrurun bil bil idhafah. idhafati bil idhafati wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Terus gimana? Khobarnya di mana? Tadi katanya mubtada. Terus mana khobarnya nih? Masih ingat nggak? Gimana caranya? Wal jarru wal wal majruru majruru muta'alliqani bi khabarin mahdhuf mahdhufin takdiruhu taqdiruhu apa? Kain atau mau kain maujud. maujud. Misal di sini kan pertanyaan apa yang ada di depan anak-anak?
Nanti apa misalnya Mas Hotman jawab pakai bahasa Arab? Apa jawabannya? Misal. Amamal auladi Hah? Apa coba jawab? Dalam pertanyaan Amamal kita aulad. jadikan jawaban. Ma amamal aulad, jawabannya apa misalnya? Bebas. Amamal auladi maktabun. Maktabun misalnya. Amamal auladi maktabun. Jadi i'rab ma tadi adalah i'rabnya maktab. Maktab sebagai apa? Mubtada. Misalnya ini mubtada muakhar ataupun mubtada muqaddam. Jadi i'rabnya pakai i'rabnya jawabannya. Jelas? Di maktabun maujudun amamal auladi. Kan gitu ya. Lanjut Mas Abduh. Silakan. Kaifa amaluka? Eh? Kaifa ismu istifhamin mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Khobar. Kenapa kok ini khobar? Karena nanti jawabannya amali titik-titik. Amali jayyid misalnya. Berarti jayyid adalah posisi kata dari kaifa tadi. Lanjut. Amaluka. Amaluka. Amalu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Mubtada'un Wa huwa muakhar berarti ya. mudhafun. Tadi khobar muqaddam, ini mubtada muakhar marfu'. Terus wa huwa mudhaf. Wal kafu wa huwa mudhafun wal kafu dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Oke, dan seterusnya di bawah ini salah ya, bukan kam ayatin, harusnya gimana? Kam ayatan, bukan ayatin, dikoreksi bukunya. Ayatan. Oke, sisanya coba dibaca aja secara ke bawah, Mas Sodik. Baca biasa aja, nggak usah di i'rab karena waktunya udah habis. Kam كم ayat. آية قرأت كم سيرة بالنسبة مفعول به Iya. Terus? متى نصر الله متى في محل نصب مفعول به أين أخوك أين في محل نصب مفعول فيه يا مريم أن لك هذا أن في محل نصب مفعول فيه أي تلميذ خبر أي مرفوع على أنه مبتدأ. Iya, maf'ul fihi itu apa artinya maf'ul fihi, masih ingat? Dzarf ya. Maf'ul fihi itu dzarf. Ustaz, kenapa tadi kam ayatan korok aku nggak ayatin? Karena dia itu kalau nanti jadinya ayatin beda artinya. Kam itu ada dua, ada yang menunjukkan nanya, ada yang menunjukkan takjub banyak. Nah, kalau yang menanya itu belakangnya nanti jadi nasab. Kam ayatan. Ingat saya jadi tamyiz ya i'rabnya ya. Ayatannya itu tamyiz. Kamnya itu tadi maf'ul bihi. Qara'ta itu adalah fi'il fa'il. Ingat saya itu tamyiz ya, kam ayatan. Baik. Nanti bisa antum cek. Ustaz, saya ingin tahu cara i'rab kam tadi. Antum cek di apa namanya? Di website misalnya. Cara i'rab kam atau di berikutnya, pertemuan berikutnya, karena saya ini ada jadwal ngajar lagi ntar lagi, mohon maaf ya. Jadi cukup di sini dulu. Atau saya carikan dulu deh, biar antum nggak penasaran. Penasaran ini kam ayatan ya. Saya juga takut lupa, tapi seingat saya tamyiz. Ingat saya tamyiz. Jadi kam itu ada dua jenis. Ada kam yang bermakna istifhamiyah, ada yang bermakna khobariyah. Iya betul ya. Ayatan di situ di i'rab tamyiz mansub. Oke. Kam tadi di i'rab maf'ul bihi. Jelas ya, ayah di situ di i'rab tamyiz. Baik, karena antum sudah waktunya mengajar juga, kita tutup dulu dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.